Bapak, kami bersyukur pada sore menjelang malam hari ini kami boleh bersekutu kembali dengan para pemuda di tengah-tengah gerejamu melalui media ini, dan ini tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk boleh belajar sore ini akan kebenaran firman-Mu. Itu boleh menguatkan kami. Biarlah Engkau yang boleh sertai kami sampai kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para pemuda, sore menjelang ini dalam PA kita dari renungan surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17, saya akan bacakan untuk kita. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para pemuda, dari sekian banyak para hamba Tuhan yang kemudian menjadi apostel, yang boleh menyemangati kehidupan kita untuk memahami akan keterpanggilan itu, salah satu yang cukup kita kenal adalah apostel Paulus. Bahkan pertobatan daripada apostel Paulus mampu memotivasi banyak orang untuk semakin mengenal Yesus dengan kesemuanya, mengenal Yesus dengan kesempurnaannya, bahkan bukan hanya mengenal tapi menghidupi Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, renungan pada sore menjelang malam ini mengingatkan kita kalau Paulus mengingatkan Timotius sebagai anak kekasihnya untuk bersyukur. Apa yang disyukuri oleh Paulus? Satu hal yang disyukuri oleh Paulus adalah ketika dia menikmati kasih yang dari Bapa. Kasih yang dari Bapa yang Kristus berikan kepada dia. Kasih yang luar biasa.
Kasih yang tidak dipahami, yang tidak dimengerti oleh Paulus sendiri, dan dia katakan itu adalah karena ia menganggap aku setia dalam mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sebelum Allah mempercayakan pelayanan itu kepada Paulus, Paulus sudah menikmati bagaimana karya Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan dia. Kita tahu bagaimana dulunya Paulus dan bagaimana dia setelah menuliskan kembali renungan ini. Bagaimana dulunya Paulus sebelum dia ditangkap Allah untuk menjadi hambanya, dan bagaimana Paulus kemudian setelah menjadi hamba Allah. Kalau dia katakan di ayat 12, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, tentunya tidak setiap orang boleh dipercaya. Tidak setiap orang boleh dipercayai atau diberikan kepercayaan. Nah, oleh karena itu, setiap kita pribadi, kita bisa mengklaim diri kita bahwa kita dipercayai, memiliki kepercayaan, dan dapat dipercaya atau haposan bisa dipercaya. Nah, kalau kita mengklaim diri kita adalah orang yang pantas untuk dipercayai, tentunya itu bukan main-main. Kalau kita dipercaya untuk satu pelayanan, untuk satu pekerjaan, nah tentunya kita akan melihat tidak ada sesuatu hal yang luar biasa yang kita miliki. Kenapa kita dipercaya? Karena kalau kita bisa dipercaya, haposan, nah tentunya yang mempercayai itu yang lebih tahu kenapa kita layak dan bisa untuk dipercaya. Dan kita akan tetap memelihara kepercayaan seseorang itu kepada kita. Kita akan setia dan menjaga kesetiaan itu supaya kita boleh memelihara kepercayaan yang diberikan itu kepada kita. Bahkan saya boleh katakan sore menjelang malam ini, ketika seseorang berbohong, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak benar, dan itu menjadi sesuatu kebiasaan dalam kehidupan dia, satu saat ketika dia mengatakan yang benar, orang tidak akan percaya kepada dia. Orang akan begitu sulit untuk mempercayai apa yang dia katakan, walaupun itu benar. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak benar, kebohongan, sudah melekat di dalam dirinya. Dan itu sangat sulit untuk dikembalikan. Sangat sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, kalau kita dipercayai, kita dipercayakan untuk satu pelayanan dan pekerjaan, bagaimana merawat kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Ini menjadi pergumulan bagi Paulus, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, apa penghujat? Mengatakan sesuatu yang tidak benar dengan firman Tuhan. Mengatakan sesuatu yang tidak boleh dalam firman Tuhan. Nah, Paulus melihat bahwa keseluruhan hidupnya adalah kasih karunia. Kasih karunia. Bahkan keputusan Allah yang berdaulat untuk memakai Paulus mempercayakan pelayanan itu, keputusan Allah yang berdaulat memakai Paulus mempercayakan pelayanan itu, Paulus melihat itu sebagai kasih karunia yang luar biasa. Mempercayakan pelayanan itu. Tidak boleh tidak bahwa kehidupan Paulus pada saat itu adalah bagian daripada kehidupan Paulus sebelumnya. Dan kehidupan Paulus sebelumnya itu begitu melekat dan begitu kuat. Apalagi bagi orang-orang yang cukup mengenal Paulus. Bahkan kita tahu itu.
Bagaimana surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korin, Paulus harus betul-betul berkata jujur mengenai keapostelannya. Karena ada yang menyaksikan, ada yang meragukan keapostelannya itu. Bahkan ada yang bertanya, kalau kau memang apostel, adakah surat katanya, adakah SK, adakah bukti yang cukup kuat yang mengatakan bahwa kau adalah apostel? Tapi apa kata Paulus? Aku adalah surat yang bisa dibaca. Aku adalah surat yang bisa kelihatan. Dan biarlah pekerjaanku, dan biarlah pelayananku yang menunjukkan bahwa aku adalah apostel. Aku adalah hambanya. Jadi bagaimana supaya kehidupan anak-anak muda adalah kehidupan yang bisa dibaca. Kehidupan yang bisa dibaca, terlihat. Pribadi yang bisa dibaca dan terlihat, jelas. Jadi bukan pribadi yang kabur. Ya, kita tidak mau menjadi pribadi yang kabur yang mungkin sulit dibaca, sulit dipahami oleh orang lain. Yang berikut saudara-saudara, Paulus menikmati pengampunan itu. Bahkan ketika dia melakukan sesuatu di luar pengetahuan, dia katakan itu melakukan karena kebutaan rohani. Ayat 13 ya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Melakukan sesuatu yang dia tidak pahami, di luar iman. Dan dia sadar betul dengan itu. Saudara-saudara, para pemuda, kasih karunia yang dinikmati si Paulus bukan kasih karunia untuk menjadi kesempatan melakukan bahkan mengulang kembali dosa itu. Ya. Jadi kalau kita sore menjelang malam ini menikmati anugerah Tuhan, merasakan campur tangan Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan, itu bukan sesuatu kesempatan kepada kita untuk bermain-main dengan anugerah itu, bermain-main dengan kasih karunia itu, dan mengulang kembali dosa itu untuk kesekian kalinya. Kalau kita melihat bahwa dosa Paulus yang begitu luar biasa bisa diampuni, bahkan pengampunan itu begitu kuat, bagaimana dengan kita pada hari ini? Tidak ada yang tidak selesai dengan pengampunan. Ya. Bagaimanapun itu. Ya. Selogika apapun itu. Semampu kita pun untuk bisa menerima itu dengan logika. Kalau itu salah, jelas salah. Tapi pengampunan Allah cukup kuat untuk mengampuni semua kelemahan-kelemahan kita. Dan kita tidak akan kembali mengulang kesalahan-kesalahan itu. Kita bisa bayangkan seandainya pengampunan tidak ada. Ya. Dan pengampunan diberikan Allah kepada pribadi yang sadar bahwa terkadang dia melakukan sesuatu yang tidak dia mengerti, yang tidak dia pahami. Kita seringkali jatuh kepada kesalahan yang terkadang kita tidak pahami dan kita tidak mengerti. Dan cara Tuhan menangkap kita terkadang kita tidak pahami seperti yang dilakukan oleh Allah kepada Paulus. Dia harus ditangkap di perjalanan, dia harus dibutakan sementara, dan kemudian itu yang mengawali dia menjadi seorang apostel yang besar. Bahkan dia katakan, ketika dia sudah menjadi milik daripada Kristus, apa yang pernah ada itu tidak berarti bagi dia. Lupaho nak kana dipudiku katanya. Aku melupakan yang sudah di belakang. Aku melupakan semua yang di belakang dan melihat ke depan. Harus mampu kita seperti itu. Supaya kita bisa maju dan bisa dipakai Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar.
Mari menikmati anugerah itu, mari mensyukuri anugerah itu, dan biarlah kita boleh hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Demikian renungan ini, pengantar ini, mudah-mudahan ada masukan atau mungkin ada pertanyaan yang semakin membantu kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Buat teman-teman yang kalau ada yang pengen sharing atau bertanya, silahkan open mic saja atau langsung boleh di chat di bawah. Nah, sebelum itu sebenarnya saya pengen sharing ya. Sebelum itu sebenarnya saya pengen sharing ya soal Allah mengasihi. Ini cerita cuman pernah saya ceritakan ke David, kalau nggak salah di sini juga ada. Dulu waktu kuliah, saya hobi berjudi. Karena di situ adalah cara saya yang dapat uang jajan paling cepat dan waktu itu saya baik lagi. Waktu itu saya pintar melakukannya. Saya dapat uang dan uang itu biasa uang panas lah ya, jadi langsung uang itu dipakai untuk hal-hal lain lah untuk jajan. Nah, sampai suatu hari di mana saya kalah gede, yang di mana saya sendiri nggak bisa bayar. Apalagi waktu itu saya masih mahasiswa ya. Jadi ya waktu itu saya ya gali tutup lubang lah, pinjam uang ke sini buat bayar sini, pinjam uang ke sini buat bayar sini, pinjam uang ke sini bayar buat dari sini. Sampai satu hari saya minjem uang ke orang yang sebenarnya saya nggak mau minjem uang karena alasan ini. Bang Richard. Saya minjem uang berapa ya? Untuk saya sekarang sih nggak gede, tapi untuk saya kemarin, saya waktu saya suka berjudi itu lumayan gede, 250 ribuan. Saya pinjam uang ke Bang Richard, saya bayar utang saya. Terus waktu saya pengen bayar uang ke Bang Richard, berarti saya ada uang lagi kan yang diambil dari skema buka tutup lubang. Bang Richard ngomong gini, nggak usah dibayar, buktiin aja sama kesuksesan kamu. Bang Richard ngomong gitu ke saya. Nah, di situ selesai, saya udah nggak perlu buka tutup uang, buka tutup lubang lagi. Uang yang saya pinjam dari saya nipu itu saya kembaliin lagi ke orangnya. Dari situ saya udah nggak pernah lagi melakukan judian lagi. Itu waktu tahun 2017. Saya waktu kuliah tuh tahun 2012, lulus 2018. Nah waktu 2017, Menchat ngomong kayak gitu ke saya. Dia minjemin uang ke saya tanpa nanya itu uang buat apa. Dia langsung ngasih pinjam aja. Dan waktu saya kembaliin, dia ngomong gitu. Nggak usah dikembaliin, buktikan saja dengan kesuksesan kamu. Di situ saya merasa bahwa Tuhan itu ada untuk mengampuni kita. Semenjak itu saya udah nggak pernah judi lagi. Ya di situ kesempatan saya yang Tuhan berikan buat saya lepas. Walaupun teman-teman saya nawarin lagi untuk main lagi, no thanks gitu. Jadi ya saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan merubah kita. Entah bagaimana caranya, pasti yang hal buruk yang pernah kita lakukan Tuhan tahu, dan Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dan mengampuni kita sampai kita nggak melakukan hal tersebut. Waktu itu saya benar-benar apa namanya nipu lah ya, minjem ke sini buka tutup lubang itu benar-benar. Tapi luar biasa Tuhan itu, kasih Tuhan itu luar biasa bahwa Dia akan membantu kita keluar dari pergumulan kita itu jika kita percaya dan kita berdoa bahwa kita ingin lepas dari itu. Itu sharing sedikit yang pengen saya sampaikan buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau sharing juga bisa dibuka di chatnya atau di mic-nya. Nah, saya juga pengen bertanya, Bang, misalkan gimana ya, kan tadi tahu kan cerita saya, gimana saya
bisa tahu, bisa apa namanya ya, agar membantu orang yang kalau lagi di kondisi kayak gitu kita tahu dia tuh lagi susah gitu ya. Jadi kita tanda kutip sebagai orang utusan yang Tuhan sebagai penyelamat dia gitu. Karena dalam kondisi saya kalau nggak ada abang saya itu, saya pasti tetap masih melakukan hal seperti itu. Ya, begini ya. Memang kalau kita bicara-bicara sama orang yang sedang main judi, jarang sih orang yang main judi mengatakan bahwa dia menang. Ya, jarang. Rata-rata mengatakan, oh saya kalah katanya. Jadi kadang kita mikir juga kalau semua kalah, lawangnya kemana gitu. Ya, karena semua ngakunya kalah gitu. Dan kadang ternyata kita lihat yang menang itu yang itu, apa namanya, yang nulis itu. Jadi kalau ada yang nulis misalnya, biasanya apalagi kalau tuan rumahnya gitu kan, dia sediakan makanan untuk yang main judi ini, biasanya yang menang itu dia gitu. Iya, jadi memang jujur dilarang judi. Memang kebohongan yang satu akan menutupi kebohongan yang lain. Gali lubang, tutup lubang. Coba pahami, lubang yang digali tadi tidak akan pernah berukuran seperti lubang yang kemudian. Lubang yang digali akan semakin dalam. Dan terakhir, kita akan tertimbun oleh lubang yang kita gali tadi. Terakhir kita tidak bisa lagi keluar karena udah terlampau dalam lubang itu. Itu pasti. Ya. Kalau ada istilah gali lubang tutup lubang, dari sana kirim kemari, itu gak lama itu. Ya, kalau nggak cepat keluar, apalagi kalau dia pinjam kepada ya memang orang kondisikan supaya dia semakin banyak meminjam gitu. Ya, jadi saya mau kembali kepada teks kita ini. Paulus, dia lulusan apa ya? Dia bahkan kalau dalam studi, dia luar biasa. Bahkan dalam hal latar belakang, dan dia katakan itu kepada orang-orang yang mencoba mempertanyakan kembali keabsahan dari keapostelnya itu. Dalam hal ini, jangan tanya saya. Jangan pernah ragukan saya. Saya di atas. Saya lebih daripada kalian. Tapi apa dia katakan? Setelah saya ditangkap oleh Tuhan, saya tidak pernah mengingat itu sedikit pun. Dan saya tidak pernah berniat untuk mengingat itu kembali. Ya dari nol ya. Dari nol. Dari nol. Jadi kalau kita memang mau komit untuk bertobat, jangan pernah setengah-setengah. Jangan pernah sebahagian-sebahagian. Persoalannya kan di situ. Bertobat, tapi tidak ditindaklanjuti. Apa sebenarnya lanjutan daripada pertobatan itu? Terima kasih tadi untuk kesaksian teman kita ketua. Ternyata cara seniornya Richard untuk menolong dia itu mengingatkan dia. Apakah itu usaha daripada saudara Richard yang mengatakan gak usah kembalikan itu, tapi saya mau lihat kau berhasil katanya. Ada banyak figur di perjanjian lama dan perjanjian baru yang membantu kita untuk memahami akan perubahan kehidupan seseorang itu. Ada banyak contoh. Coba lihat mengenai anak yang hilangnya di Lukas 15 itu. Lukas 15 itu. Apa faktor pendukung?
Jelas dikatakan di Lukas 15 itu, mengenai anak yang hilang itu. Di Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Bahkan di ayat sebelumnya, kita lihat. Coba kita lihat di ayat berapa itu. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Mengerikan sekali. Dia sudah siap untuk mengkonsumsi makanan babi, tapi itu juga tidak diberikan kepadanya. Lalu ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Dua hal itu cukup kuat untuk mengingatkan dia untuk segera berubah, untuk segera bertobat. Bayangkan konsumsi untuk babi juga tidak diberikan kepada dia. Bahkan dia melihat betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah. Ya. Dua faktor itu cukup kuat untuk mengingatkan dia supaya dia segera bertobat. Jadi sebenarnya banyak faktor, banyak hal yang boleh mengingatkan kita untuk segera kembali bertobat, kembali ke jalan yang benar. Saya berpikir kita semua punya pengalaman pribadi untuk tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Sama seperti yang saya katakan tadi, hanya menunggu kapan lubang itu akan semakin dalam dan dia akan menimbun kita. Saya melihat di situ. Maka saya katakan tadi, Paulus sadar bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya, sesuatu yang tidak rohani, sesuatu yang tidak dia pahami. Ada begitu banyak kita melakukan yang tidak kita pahami. Karena ada dorongan yang begitu kuat, kenikmatan yang dijanjikan, walaupun itu semu sekali. Coba lihat ya, anak-anak muda, kalau ada di sini yang live yang cowok ya, ada begitu banyak kenikmatan yang boleh menggoda anak-anak muda sekarang. Begitu banyak. Dan itu begitu kuat. Makanya setiap hari kita berdoa, saya mohon ampun Tuhan, tapi mengulang kembali, saya mohon ampun Tuhan, mengulang kembali. Satu saat, tidak ada kesempatan untuk mohon ampun, dia sudah menjemput kita. Kalau ada waktu untuk bertobat, puji Tuhan. Kalau nggak ada waktu, gimana? Itu kan? Nah ini yang betul-betul disyukuri oleh Paulus. Dan dia mau kembali nyatakan ini kepada Timotius supaya itu menjadi renungan yang kuat bagi Timotius untuk melanjutkan pelayanan itu. Terima kasih. Makasih ya Bang. Ada pertanyaan dari salah satu teman kita, Theo Marbun. Selamat malam Amang, ingin bertanya, melihat kehidupan Paulus, apakah setiap orang Kristen harus melakukan penginjilan sampai ke dalam tahap mana penginjilan tersebut, dan apa yang harus kita tetap lakukan, kita harus tetap melakukan penginjilan dalam kondisi corona seperti ini? Terima kasih. Ya, jadi saya jawab dulu dengan gereja kita HKBP ya. Siapa tadi namanya? Theo Marbun. Sebagai anak HKBP ya. Ada sebutan di aturan kita itu pelayan partohonan dan pelayan non partohonan. Jadi kalau partohonan itu yang menerima penahbisan, itu penetua kan. Tapi ada non partohonan, itu guru sekolah minggu, ada konduktor, kemudian bahkan saya juga memahami pandemi COVID ini juga akan mau tidak mau gereja juga harus mempersiapkan pelayan-pelayan yang non partohonan. Jadi kawan-kawan pendeta di Jakarta sepakat mengatakan bahwa justru di era online ini gereja jadi lebih sibuk daripada sebelum online.
justru lebih disita gitu. Karena harus mempersiapkan semuanya dengan anggaran, dengan kualitas sumber daya manusianya. Seperti yang kita lihat di gereja kita Bandung Reformanda ini. Ya, saya melihat itu. Bagaimana dengan tim IT-nya, bagaimana dengan humasnya, bagaimana dengan petugas kebersihannya yang harus menambah frekuensi pekerjaan. Yang seandainya ini normal, saya berpikir tidak sesulit itu, tidak semaksimal itu, tidak setotal itu. Ya, jadi jangan kita lihat pelayanan itu hanya dari pelayanan mimbar. Kenapa Korea Selatan cukup cepat dalam hal penginjilan? Jadi ada cerita di Korea Selatan. Jadi ada petani-petani seperti di Kabanjahe, kabupaten salah satu kabupaten di Sumatera Utara, Kabanjahe. Itu petani-petani kol yang datang dari pelosok-pelosok. Ternyata itu banyak adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi di Korea Selatan ternyata bentuk penginjilannya dimulai dari petani-petani. Ya, petani-petani itu kemudian berbaur, bersekutu, ya, saling merespon apa yang menjadi kebutuhan yang satu dan yang lain. Dan ternyata persekutuan mereka yang seperti itu justru lebih cepat untuk menyampaikan firman Tuhan. Ternyata itu lebih kuat dan lebih deras supaya firman Tuhan sampai kepada semua orang. Saya mau katakan apa kepada para pemuda? Yakinlah saudara, mimbar itu hanya sebahagian kecil untuk membawa orang kepada firman Tuhan. Untuk membawa orang mengenal Yesus. Firman itu hanya sebagian kecil. Apa yang lebih kuat? Kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari itu yang lebih cepat membawa orang mengenal firman Tuhan. Mengenal Yesus. Mengenal apa yang kita yakini. Ya. Ya. Oleh karena itu menjaga kepercayaan yang saya katakan tadi itu, kalau saya katakan tadi, kalau kalian dipercaya untuk satu pelayan, satu pekerjaan, jaga itu. Rawat itu. Dan itu bukan karena mampu, karena kamu boleh, kamu mampu. Tapi karena Tuhan memakai kita. Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alatnya. Ya, jadi melayanilah di tengah-tengah semua kegiatanmu. Jadi kalau kamu pedagang, ya menjadi pedagang anak Tuhan. Kalau kamu pengusaha, pengusaha anak Tuhan. Kalau kamu karyawan, karyawan anak Tuhan. Saya berpikir di situ aja, supaya firman Tuhan itu cepat sampai kemana-mana. Terima kasih. Untuk Bang Teo, ada pertanyaan lanjutan atau pengen bertanya lagi atau pengen respon? Oke, kalau gitu ke Bang Gide, ada pertanyaannya ini ya. Coba silakan mic-nya bisa dibuka. Halo. Halo. Suaranya jelas ya? Jelas. Saya mau, ini kan tema kita kalau saya lihat yang diposisikan di grup WhatsApp kan, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku. Menguatkan gitu ya. Kalau saya pengen share, kalau saya tipikalnya orang yang ini mungkin saat ada masalah, misalnya kayak pergumulan, ada beban, misalnya waktu dulu saya kuliah, dulu saya kan agak lama lulus, mau cari kerja, pergumulan itu saya malah kuat gitu. Saya cari Tuhan, saya benar-benar maksudnya masalah sebentar waktu saya kuat dan saya taat gitu. Saya berusaha taat karena saya tahu ada gap antara apa yang saya mau dan Tuhan mau kasih sama sikap hati saya. Dan di situ saya kuat, tapi yang justru pergumulan saya yang dari saya mau cerita itu saya malah bisa lebih kuat gitu, dan saya bisa lihat terus Tuhan. Jadi waktu ada badai saya fokus sama Tuhan, makanya saya bisa merasa kuat dan tenang gitu. Bahkan kalau misalnya saya bandingin diri saya sama orang-orang mungkin kayak kalau ada masalah ini saya adalah orang yang paling tenang saat seperti itu. Tapi kebalikan yang kelemahan saya adalah saat tenang itu justru biasanya saya tenggelam. Jadi saat mungkin apalagi kondisi kayak gini ya, kayak kemarin saya di Jakarta
cuman gitu-gitu aja, kerja juga dari rumah, dan dari bulan April diusir di Bandung, gak ketemu siapa-siapa. Ya hidup saya kayak apa ini, nggak ada tantangan gitu, itu aja terus. Dan disitulah saya sering jatuh. Jadi bukan karena ada masalah, kayak oke, saya mencoba berusaha konsisten, kayak tetap renungan dan sebagainya. Tapi ada titik, mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain, ada titik satu bosan gitu, kok gini ya. Ya jadi lama-lama, aduh bosan. Mulailah saya main game atau apa, dan kalau buat saya kecanduan sesuatu termasuk main game itu dosa anggap lah seperti itu. Saya mulai belok gitu, dan lama-lama akhirnya saya lupa lagi, saya nggak lihat lagi Tuhan, karena masalahku nggak ada nyerang saya gitu. Sama mungkin nyambung kayak tadi yang bilang gereja-gereja yang di Cina, mungkin Cina atau di Korea, apa orang Kristen itu kayak gitu ya. Jadi orang Kristen itu memang dia itu baru berkembang kalau ditekan, tapi saat aman kayak Kristen-Kristen di Eropa, ya mereka gitu-gitu aja gitu, malah nggak berkembang. Nah saya pengen nanya, apa ya yang bisa kita atau saya perbuat, mungkin seni-seni trik-triknya lah, biar ya mungkin pas lagi santai-santai itu saya bisa tetap bisa tetap dekat sama Tuhan lah, tanpa ada rasa kayak jenuh gitu. Oke. Gideon, jadi waktu HKIP konflik 9298, saya di situ kebetulan. Saya posisi studi dan harus mengambil keputusan untuk keluar karena saya tidak suka dengan kekerasan dan penganiayaan kepada mahasiswa. Saya keluar, saya nggak pernah berpikir apakah memang saya menjadi pendeta atau tidak. Tapi ketika saya melihat sesuatu yang tidak benar, saya tinggalkan gitu sama kawan-kawan. Nah jadi memang saya melihat justru di era 9298 sampai rekonsiliasi, bahkan pasca rekonsiliasi, ada begitu banyak persekutuan yang lahir. Begitu banyak bahkan fanatisme yang luar biasa. Ya, gereja-gereja penuh. Bahkan ada begitu banyak gereja yang harus berdiri. Dan gereja harus berdiri begitu banyak oleh karena tidak bisa lagi satu pemahaman dengan di gereja yang lama, kemudian membentuk gereja. Seperti cerita kita Reformanda ini. Ya, ini persoalan idealisme ini, persoalan sesuatu yang tidak benar gitu. Dan itu begitu kuat ya. Nah jadi memang kita harus akui, semakin dibabat, semakin merambat. Ya. Kondisi yang sulit, susah, itu memang memacu kita untuk berpikir dan berpikir. Coba kembali kepada pengalaman murid. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang dan 5.000 orang, ketika mereka melihat Yesus mampu memberikan makan sebegitu banyak orang, banyak yang mengikut Yesus. Tapi latar belakangnya apa? Karena Yesus ini mampu memberikan begitu banyak orang makan. Ini harus kita angkat menjadi raja. Luar biasa ini. Dia mampu melakukan. Tapi ternyata ketika mereka harus melihat raja yang dielulukan itu harus melewati salib, kecewa mereka. Kemudian mengatakan, salibkan dia katanya. Akumulasi kekecewaan luar biasa. Bahkan konsistensi murid juga bisa menjadi proses pembelajaran kepada kita. Ketika situasi tenang, apa yang dipikirkan oleh murid? Coba buka firman Tuhan, Gideon. Yesus sudah harus konsentrasi dengan kematian. Ada dua murid, ya, ada dua murid yang menitip pesan kepada ibunya. Kalau nanti kau sudah duduk, bikin tempat kepada adikmu yang dua ini katanya. Kasih tempat katanya. Situasi sudah kritis, masih ada yang mencari kursi, masih ada yang mencari tempat duduk. Kondisi tenang, dipahami mereka. Tapi ketika angin badai, ketika mereka harus berlayar,
datang ombak dan angin yang begitu kuat, semua mohon ampun gitu. Hanya sedikit Yesus ngomong, kemudian angin menjadi teduh kembali. Apa yang mau saya katakan? Memang kondisi yang sulit, bahkan di luar kemampuan kita memahami, itu membuat kita untuk semakin berpacu dengan kesetiaan kita, untuk semakin berpacu mengenal Yesus, bersekutu dan menyerahkan diri. Iya, tapi ketika situasi tenang, ya kita adem-adem aja. Saya mau katakan kepada Gideon, sebenarnya bagi anak-anak Tuhan bukan besar kecil masalah, tapi nilai yang harus ditingkatkan. Kalau nilai kamu naik, artinya nilai itu apa? Kualitas sebagai orang percaya, kualitas sebagai anak Tuhan. Kalau nilai itu dinaikkan, maka masalah itu akan lunak. Tapi kalau nilai itu semakin kecil, kecil pun masalah itu, kita akan dihabisi oleh masalah itu. Jadi jangan pernah berpikir seberapa besar masalah itu, tapi nilai itu yang akan kita tingkatkan. Nilai itu perbaiki, besar kecil masalah bukan menjadi persoalan. Tapi kalau kita punya nilai, saya tidak berteori ya. Tapi kalau memang kita tidak punya nilai, sekecil atau kecil pun masalah itu bisa menghantam kita. Ya. Jadi kita tidak meminta supaya hidup kita ini adalah pertemuan daripada masalah, dan masalah. Tidak. Ya. Tapi bagaimana kita tetap bertumbuh baik dalam situasi seperti apapun itu. Ya. Sesulit apapun itu, biarlah itu memampukan kita untuk semakin bertumbuh. Dan memang lihat ya, kayu yang diterpa oleh angin sesering mungkin akan ketahuan mana kayu yang kokoh. Akan ketahuan itu. Karena akarnya cukup kuat ke dalam. Ya. Ini juga COVID-19 ini. Kalau kita buka-bukaan, ini sudah menyentuh semua lini kehidupan orang. Mudah-mudahan kita mampu, dan kita harus mampu bertahan. Ya. Tapi kita punya harapan. Dan harapan itu kekuatan kita untuk menjalani kehidupan ini. Jangan pernah kehilangan harapan lah. Ya. Jangan pernah kehilangan semangat. Itu yang mau saya katakan kepada pertanyaan Gideon tadi. Terima kasih. Saya juga pengen sharing, bukan sharing juga sih ya, ya sedikit sharing. Ya sih begitu dalam keadaan tenang kita mungkin tidak berbuat apa-apa ya, karena tidak ada deadline atau apapun yang harus kita temuin. Jadi kita tidak ada paksaan ya. Jadi ini bisa mungkin ini mengkonfirmasi benar atau salah. Misalkan kita sedang tidak ada deadline atau apapun, membantu orang yang kekurangan menjadi cukupi itu bisa salah satu cara untuk mengisi kita. Apakah itu bisa? Jadi misalkan dalam kondisi Gideon tadi, misalkan dia lagi di Jakarta, lagi ada apa-apa, berniat membantu seseorang itu bisa jadi salah satu trik atau cara untuk mengisi diri kita sendiri gitu. Jadi contohnya ke membantu orang yang gitu, misalkan dia udah punya pekerjaan tetap, dia membantu orang yang belum punya pekerjaan untuk kerja atau mencari orang lain, ya itulah yang perlu dibantu gitu. Apakah itu legit untuk menjadi salah satu cara untuk mengisi diri? Jadi saya sempurnakan sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa berbuat, menolong, berbagi, tetap dari firman bahwa kita sudah lebih dahulu menerima kasih daripada Allah. Jadi kalau kita mampu berbagi, apalagi di masa-masa seperti ini, mampu memberi, itu bukan sesuatu nilai lebih kita, bukan. Tapi memang sesuatu tanggung jawab kita itu. Jadi kalau persoalan menolong, berbagi, ya itu sudah tanggung jawab kita dari awal itu.
Tidak ada yang luar biasa kalau kita mampu berbagi, apalagi di tengah kesulitan seperti ini. Justru kita harus semakin memahami, ya inilah saatnya gitu. Inilah saatnya. Contoh untuk melakukan itu kan nggak jauh-jauh, ya Yesus gitu. Yang sudah memberikan hidupnya, walaupun kita tidak memberikan apa-apa kepada dia. Bagi kita gratis, kasih. Bagi kita kasih gratis, tapi bagi Allah tidak. Dia membayar dengan memberikan anaknya yang tunggal. Ya kan? Itu yang saya pahami. Mungkin ada dari calon pendeta kita ya, yang mau berkontribusi. Ya, terima kasih buat Bang Pendeta Sibarani dan Bang Alvin dan Bang Yosman di sini, serta shalom buat kita semua kepada abang kakak serta teman-teman Aposo. Udah banyak sebenarnya yang teks kita dibahas sama Bang Pendeta, dan udah banyak juga kontribusi abang kakak dan teman-teman semua di pertanyaan maupun kesaksian itu. Hanya yang mungkin boleh saya tambahkan mengenai tema kita, lebih tepatnya tema minggu. Kuasa Allah dinyatakan dinyatakan melalui ciptaannya. Kalau kita lihat judul perikop kita hari ini, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ini mirip-mirip sama dengan perikop kita minggu lalu, yaitu tentang Yunus, doa ucapan syukur Yunus. Di mana yang menjadi perbedaannya adalah Yunus mengucap syukur karena dia masih boleh hidup setelah melalui badai dan peristiwa ikan. Sedangkan Paulus mengucap syukur karena dia masih mendapatkan kasih karunia Allah. Di ayat 12, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia. Bukan Paulus yang mengatakan aku setia kepada Tuhan, tapi bukan Paulus yang mengatakan bahwa aku setia kepada Tuhan, tapi dia merasa Tuhanlah yang menganggap Paulus setia. Artinya, kebaikan seseorang, penilaian yang positif dari seseorang bukan dilihat dari diri, bukan kita yang melihatnya, tapi orang lain, tapi Tuhan yang melihatnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Paulus menempatkan dirinya menjadi yang paling bawah. Ini yang cukup unik. Seperti yang kita tahu bahwa Paulus adalah tokoh besar Yahudi, di mana sebelumnya Bang Pendeta sudah bilang, Paulus sekolah di sekolah keagamaan yang pada masa itu cukup besar, dan gurunya pun guru besar Gamaliel, seperti itu. Namun dia yang besar, dia mempunyai posisi tinggi, dia menempatkan dirinya di bawah. Bahkan segala perbuatannya, dia seorang penghujat, penganiaya, seorang yang ganas, dia malah dikasihani oleh Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu yang dikaruniakan kepada Paulus, dilimpahkannya kepada Paulus di dalam iman, dalam kasih Kristus Yesus. Nah, di ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Artinya, pertobatan Paulus tidak hanya sampai pada dia mendapatkan kasih karunia Allah, namun lebih daripada itu, masih ada aksi selanjutnya dari pertobatan Paulus, di mana Paulus masih di mana Paulus sudah bertobat, dia menjadi teladan bagi orang lain. Dia menjadi teladan bagi Timotius, anak yang dikasihinya. Dia mendorong orang lain agar merasakan
kasih Allah yang diberikan kepadanya agar orang lain juga bisa merasakannya seperti itu. Maka topik minggu kita untuk besok saya rasa tepat dengan teks perikop kita, di mana kuasa Allah nyata melalui ciptaannya. Yang kita lihat hari ini nyata melalui tindakan Paulus, melalui kasih Allah kepada Paulus seperti itu. Kemudian tadi ada pembahasan mengenai iman Kristen ya, Bang. Yang boleh sedikit saya bilang ada pernah ada seorang pendeta yang mengatakan kepada saya, iman Kristen itu layaknya seekor monyet yang ada di atas pohon. Ketika dia duduk di atas pohon, kemudian datang angin badai menerpa, maka seketika monyet itu berpegangan erat pada pohon. Namun ketika badai itu berlalu, datanglah angin sepoi-sepoi. Lalu monyet itu pun akhirnya menjadi lengah dan dia tertidur, akhirnya dia terjatuh. Seperti itulah iman Kristen, kata pendeta itu. Yang bisa kita lihat adalah terkadang kita melihat kalau ada badai, jangan-jangan saya bisa kehilangan iman, seperti itu. Namun yang terjadi adalah saat kita merasakan tidak terjadi apa-apa, yang maksudnya semua perjalanan hidup kita mulus-mulus saja gitu. Malah kadang di saat itulah kita akan mengalami kejatuhan. Sama seperti jemaat-jemaat Kristen di Eropa maupun di Australia. Gereja di Australia pada awal perkembangannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun yang menjadi permasalahan kejatuhan jemaat di Australia pada saat itu adalah tidak adanya masalah. Semua begitu mulus, semua Kristen menjadi populasi terbanyak di Australia. Seketika itu Kristen mendominasi segala pemerintahan, segala sosial kehidupan masyarakat, sehingga akhirnya mereka tidak mendapatkan masalah. Hidup mereka tenang. Di saat hidup mereka tenanglah, mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga di tahun-tahun berikutnya Australia, orang Kristen di Australia mengalami penurunan. Sehingga sekarang di Australia menjadi minoritas seperti itu. Yang bisa kita lihat di sini, abang kakak serta teman-teman, kasih Allah itu ada. Seperti pertanyaan Bang Alvin minggu kemarin tentang seberapa apa yang harus saya lakukan agar saya bisa dipanggil Allah gitu Bang ya. Kira-kira harus seberapa baik biar saya bisa dipanggil Allah. Gak ada. Maksudnya gini. Paulus saja dipanggil Allah bukan karena dia sekolah berguru kepada Gamaliel, dia menjalankan hukum Taurat, dia hafal seluruh kitab Taurat, bukan. Bahkan dia melakukan pembunuhan, penghujatan dan segala macamnya, tapi dia yang dipanggil Allah. Lihat Musa. Musa membunuh orang Mesir, dia kabur, dia segala macam, dia menolak panggilan Allah dengan alasan saya tidak pandai bicara, segala macam. Tapi dia yang dipanggil Tuhan. Banyak yang kita tidak sadari bahwa panggilan Allah bukan tergantung pada seberapanya kita, tapi seberapanya Allah melihat kita, seperti itu. Maka kasih karunia Allah bukan tergantung seberapa saya harus begini dulu baru saya dapat kasih karunia Allah, bukan. Tapi saya begini karena saya telah dapat kasih karunia Allah, seperti itu. Terima kasih. Untuk Bang Gide, ada tanggapan atau pertanyaan lanjutannya? Atau cukup? Oh. Bang Valen, ada pertanyaan dari Valentino Sirait. Selamat sore Amang, menjelang malam. Boleh sedikit pencerahannya Amang? Apa yang saya lakukan sebagai naposo dalam situasi seperti ini? Ya. Apa yang bisa saya lakukan sebagai naposo dalam situasi seperti ini? Bisa saya jelaskan sedikit, situasi seperti ini itu misalnya sebelumnya ada beberapa orang yang merasa sakit hati dalam memilih pergi. Mungkin adanya saling penghujatan bahkan penganiayaan dalam bentuk nonverbal.
Eh, boleh kasih sedikit contoh konkret untuk merangkul orang tersebut kembali? Terima kasih, Shalom. Bang Valen, kayaknya lebih enak kalau open mic, jadi biar boleh nggak? Halo? Shalom? Kedengeran? Kedengeran? Oke, tadi mungkin agak saya terangkan sedikit soal pertanyaan saya sedikit ya. Mungkin jawaban saya agak berubah. Oke, mungkin sekalian sharing aja sharing sama saya. Sebelumnya selamat sore menjelang malam. Jadi saya mau bertanya, mungkin misalnya apa nih yang saya bisa lakukan sebagai naposo jika ada teman saya itu merasa mungkin sebelum ini ada masalah, mungkin masalahnya karena mengakibatkan sakit hati atau mungkin salah paham, sehingga si teman saya ini pergi gitu atau memilih untuk berpelayanan di luar seperti itu. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit contoh apa yang bisa saya lakukan untuk karena saya sendiri memiliki kerinduan untuk ingin merangkul mereka lagi seperti itu. Oke, makasih ya. Siapa tadi tuh? Valen. Valen, oke. Ya, jadi memang dinamika organisasi Naposo ini kan luar biasa. Kalau itu bagian daripada cerita Naposo. Ya. Nah, memang tidak semua orang mampu untuk berbeda pendapat. Ya. Tidak semua, bukan hanya pengalaman di anak muda itu. Di kami juga sebagai pendeta di HKIP ini, masih banyak yang harus belajar berbeda pendapat, supaya dewasa beda pendapat. Kamu tahu nggak, Valen? Setiap mau periode seperti ini, ya, periode dengan sistem pemilihan evolusi ini, secara jujur, setiap akhir periode, ya, ketika akhir periode, atau bahkan menuju akhir periode adalah saat yang paling saya tidak suka. Valen. Setiap akhir periode seperti ini adalah hal yang paling saya tidak suka. Tapi karena sistem pemilihan evolusi kita masih sistem pemilihan harus dari bawah, dalam arti ada suara itu, jadi memang tim sukses itu tidak bisa dihindarkan. Ya. Nah, kemudian ada dikatakan dengan tim sukses ring 1 dan segala macam. Yang ujung-ujungnya memang ya kalau jagoannya menang, ya pasti penempatannya oke. Gitu, Valen. Ya, penempatannya oke. Itu adalah upah bagi tim sukses. Tapi sampai sekarang, kau bisa tanya kepada pendeta yang kau kenal, apakah pendeta Rory Sibarani pernah di ring 1 atau tim sukses? Maaf, Valen ya, saya tidak pernah menarik dengan sistem itu. Ya. Karena saya tahu ya, kembali ke situ. Makanya saya katakan tadi, hal yang paling tidak saya suka adalah periode. Pasti ada pengelompokan. Yang paling mengerikan, kalau ada orang yang tidak suka sama saya, padahal dia tidak mengenal saya. Kebetulan jagoannya beda dengan tanda kutip jagoan saya. Sebenarnya saya nggak punya jagoan sih. Ya, ternyata beda jagoan kita. Dia tidak mengenal saya, bahkan dia jauh di atas angkatan saya, jauh di bawah angkatan saya. Tapi dia mencoba untuk mengatakan, ya dia tidak suka sama saya, padahal saya tidak kenal dia. Kan gitu seperti. Jadi memang gini aja, Valen, ya, secara sederhana, supaya kita tidak berteori PA ini, apapun yang pernah, atau apapun rencana, atau sejelek apapun rencana seseorang kepada kita, tapi dalam pribadi kita tanamkanlah untuk tidak pernah merencanakan atau meniatkan yang jelek sama orang. Itu aja. Ya.
Firman Tuhan juga katakan itu, bahkan tanpa disengaja kita bikin bara api katanya ke atas kepalanya. Kirim salam aja kalian sama dia, bilang saya sangat rindu menunggu kehadiranmu. Ya. Kalaupun ada yang tidak pas info sama kamu mengenai saya, yakinkan dia bahwa saya tidak seperti yang kau pikirkan. Persoalan kita kan di situ. Ya, sering kita menilai seseorang yang belum kita kenal. Makanya, kemarin saya katakan juga di sermon ibu-ibu, proses untuk mengenal itu butuh waktu yang cukup lama. Kenapa pernikahan bisa terseok-seok? Ya, padahal cukup lama pacaran. Karena belum mengenal secara detail. Sama dengan organisasi kita ini. Kenapa ada alasan untuk untuk sementara keluar dulu, kemudian kita akan berpikir kenapa ya dia keluar, mungkin dia nggak suka sama saya gitu kan. Ya memang apa yang seperti pertanyaanmu tadi, apa yang kita bikin, coba titip salam sama dia melalui orang lain kalau dia nggak mau ketemu sama kamu. Sampaikan salam, kita menunggu dia. Yakinlah Valen bahwa Roh Tuhan itu bekerja. Kalau terus kamu mengatakan seperti itu kepada dia, apa kabarmu, kau WA dia, kau sehat gitu enggak? Dia akan berpikir kembali. Ternyata kamu bukan seperti yang dia pikirkan. Diam belum tentu baik, Valen. Diam belum tentu baik. Kalau kau diam juga itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Kalau memang di pihakmu kesalahan itu, katakan saya salah, saya mohon maaf. Nah, itu anak Tuhan ya. Saya salah, saya mohon maaf. Tapi kalau kau memang merasa kau rindu akan dia, coba cari dia. Melalui orang, melalui siapa saja. Kau tunjukkan bahwa kau memang serius untuk kembali bersama dengan dia. Itu saya pikir. Jadi agak repot kita karena memang saya katakan tadi bukan hanya di tingkat organisasi pemuda, di kami pendeta juga seperti itu. Beda pendapat, ya padahal nanti ada begitu cerita sedikit lagi ya. Ada pendeta Marga Sitorus, Tamatan Jakarta ini, jauh di bawah saya. Kemarin ya jagoannya kalah gitu. Malah kita nggak ada jagoan gitu. Sampai di penginapan dia ngomongnya lain kan. Atau mungkin salah info sama dia mengenai saya. Saya jumpai dia ke kamarnya. Ada apa kamu? Saya bilang. Ya ternyata sama sekali dia tidak mengenal saya. Nah itu kan, jadi kasihan juga sih seorang pendeta masih cara berpikirnya seperti itu gitu kan. Dia membenci orang yang dia tidak kenal. Ya banyak kita begitu. Kita tidak tahu persoalan ya. Padahal kita langsung ngomong begini gitu. Maksud saya begitu aja konkret ya. Cobalah usahakan temui dia. Ya. Mungkin dia salah memahami dirimu. Mungkin dia salah memahami situasi saat itu. Mungkin dia salah menerima info kan. Itu yang agak repot kita organisasi. Tapi memang kita harus mampu untuk seperti Paulus tadi itu ya. Ketika kita mau berpikir untuk yang lebih besar, ya, kita berpikir untuk Tuhan, jangan pernah ada melekat di situ hal-hal pribadi. Jangan pernah. Kalau masih melekat di situ pribadi, nggak nyampe itu. Tapi betul-betul tadi seperti kata kawan kita, dia harus mulai dari nol. Harus mulai dari nol. Saya tidak ada apa-apanya gitu. Harus berani seperti itu. Oke, demikian. Gimana, Valen, terjawab atau masih ada pertanyaan jawaban atau respon? Kayaknya udah, emang. Terus buat cukup, terima kasih kata Valen. Buat yang ada pertanyaan lagi atau respon atau yang ada yang pengen sharing lagi, bisa di chat di bawah atau open mic. Udah kayaknya emang. Jadi saya rangkum dulu tadi. Bersyukur kepada Allah itu
kuat kepada Allah itu, jika kita bertobat, kita harus full commit bertobat, jangan memikirkan kesalahan itu lagi, dan jangan melakukannya lagi, terutama. Dan iman orang Kristen, kita dapat jatuh bukan hanya ketika ada badai, tapi kita juga bisa jatuh ketika angin sepoi-sepoi, di mana kita merasa kita aman, merasa kita sedang baik saja, dan disitulah kita lengah dan kita bisa jatuh. Dan untuk dari tadi, Bang Valen, ketika kita ingin merangkul orang itu kembali, datang saja, yakinkan dia bahwa merupakan permasalahan tersebut merupakan salah paham, dan ketika kita ingin merangkul kembali, tinggalkan semua yang bersifat pribadi. Melihat kepada gambar besarnya bahwa tujuan utama kita adalah merangkul kembali dan bersekutu kembali, bukan untuk mempermasalahkan hal sebelumnya ataupun mempermasalahkan apa yang masalah pribadi kita. Itu tadi Amang, kira-kira rangkuman sebelumnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga pada malam hari ini untuk persekutuan kami dengan para adik-adik kami pemuda di tengah-tengah gerejamu. Biarlah firman-Mu malam ini boleh menguatkan kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami malam hari ini. Belajar dari Paulus yang mencoba untuk berusaha Tuhan memperbaiki kehidupan dengan cara Tuhan yang mengubah kehidupannya. Dan dia betul-betul total setelah dia menerima Engkau dalam kehidupannya. Dan dia mampu melakukan hal-hal yang besar, Tuhan, buah daripada pertobatan itu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dengan kebenaran. Karena kami percaya Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk selalu memelihara kehidupan kami. Dan selalu memberikan yang terbaik. Pada waktu Tuhan sudah tentukan waktunya untuk kami boleh mengenal itu dalam kehidupan kami setiap pribadi. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh mewarnai kehidupan orang lain Tuhan ketika kami boleh semakin mengenal akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap pergumulan, setiap tantangan dalam kehidupan kami itu semakin memampukan kami Tuhan untuk konsis, untuk selalu serius Tuhan dengan panggilan kami. Bahkan kami tidak akan pernah surut dengan kesetiaan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh Tuhan mengisi hari-hari kehidupan kami dengan hal-hal yang baik. Ketika kami semakin bermanfaat bagi banyak orang. Ketika kami boleh berkontribusi Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan kami. Yang boleh kami bisa sentuh dan boleh kami bisa bantu Tuhan. Sehingga kami boleh mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang Tuhan inginkan. Bukan hal-hal yang kami inginkan. Kami masih akan melewati Tuhan kondisi ini. Kami belum tahu sampai kapan. Biarlah Tuhan menguatkan kami Tuhan. Kami rindu kembali Tuhan. Kami ingin kembali Tuhan seperti persekutuan kami yang pernah ada Tuhan. Itu permohonan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menjawab pada waktunya. Tuhan akan tibakan itu pada waktunya. Biarlah kami Tuhan tidak digoda. Kami tidak dilengahkan Tuhan. Bahkan kami tidak lemah dengan kondisi ini. Bahkan kesetiaan kami yang terus akan diuji hanya kepada diri-Mu saja. Berkati kami Tuhan, berkati semua adik-adik kami Tuhan, para pemuda di tengah-tengah gereja, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan juga ketika mereka masih mencari pekerjaan. Tuhan yang selalu memberikan kesabaran sehingga pada waktunya mereka boleh menemukan pekerjaan Tuhan untuk boleh mewarnai kehidupan mereka Tuhan, bahkan mengisi masa muda dengan hal-hal yang baik, dengan pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua orang tua kami, keluarga yang selalu mengasihi kami dan yang kami kasihi. Bahkan juga pelayanan gereja ini ke depan Tuhan. Engkau yang selalu memberikan sukacita bagi semua pelayan yang sudah Engkau pakai di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersama dalam doa yang Kau ajarkan. Kami percaya Engkau akan menjawab pada waktunya. Kita bersama dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini dengan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan amin. 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 Shalom. Shalom, terima kasih teman-teman yang udah datang di PA kita hari ini. Jangan lupa minggu depan ada PA juga lagi di hari dan jam yang sama. Dan buat teman-teman yang belum ngisi form pendataan di Instagram, ada di situ ada linknya, bisa minta tolong dibantu. Dan ya, jangan lupa minggu depan, sampai jumpa minggu depan. Ciao.